Artis Nikita Mirzani dan asistennya, IM, telah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha skincare berinisial RGP, dan benarkah IM ditempatkan satu sel bersama Kang Semir. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya, IM, berawal dari perseteruan dengan seorang pengusaha skincare berinisial RGP. Perselisihan ini bermula sekitar November tahun 2024, ketika Nikita Mirzani diduga membuat pernyataan kontroversial mengenai produk skincare milik RGP melalui siaran langsung di TikTok. Dalam siaran tersebut, Nikita menyebut bahwa produk RGP tidak aman digunakan dan dapat membahayakan kesehatan konsumennya. Pernyataan ini sontak menarik perhatian banyak warganet, terutama karena Nikita dikenal sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, Nikita juga diduga mengeluarkan kata-kata yang merendahkan RGP secara pribadi, menyebutnya sebagai pengusaha yang tidak jujur dan hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan dampak bagi konsumen. Tentu saja, tuduhan ini langsung menimbulkan dampak besar bagi bisnis RGP. Sejumlah konsumen mulai ragu untuk membeli produknya, sementara beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Merasa dirugikan oleh pernyataan Nikita, RGP berusaha menghubungi sang artis untuk meminta klarifikasi. Ia tidak langsung menghubungi Nikita, melainkan mengontak asistennya, IM, pada tanggal 13 November tahun 2024. Dalam percakapan dengan IM, RGP menyatakan niatnya untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Ia berharap bisa berdiskusi langsung dengan Nikita agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut. Namun, respons yang diterima RGP justru di luar dugaan. Bukannya mendapatkan jawaban yang menenangkan, ia malah menerima sikap dingin dan cenderung menolak dari pihak Nikita. IM mengatakan bahwa Nikita tidak tertarik untuk bertemu secara langsung dan menilai bahwa pernyataannya di media sosial adalah bagian dari haknya untuk berpendapat. Tidak hanya itu, IM juga sempat memberikan peringatan kepada RGP bahwa jika ia terlalu banyak bertindak, masalah ini bisa semakin besar. Situasi pun semakin memanas ketika RGP mulai mendapat tekanan dari berbagai pihak. Bisnisnya mengalami penurunan, dan ia menerima banyak pesan dari pelanggan yang mempertanyakan kualitas produknya. Dalam kondisi terdesak, RGP tetap berusaha menghubungi IM lagi, berharap ada solusi yang bisa dicapai. Namun, komunikasi yang terjadi justru semakin tidak kondusif, hingga akhirnya berujung pada dugaan pemerasan dan ancaman dari pihak Nikita Mirzani, ancaman dan permintaan uang. Setelah upaya pendekatan secara baik-baik gagal, RGP mulai menerima ancaman yang lebih serius dari pihak Nikita Mirzani. Melalui asistennya, IM, Nikita diduga meminta sejumlah uang agar permasalahan ini tidak dibesar-besarkan lebih lanjut di media sosial. Menurut laporan kepolisian, pada pertengahan November tahun 2024, IM menyampaikan kepada RGP bahwa Nikita bersedia menghentikan pernyataannya mengenai produk RGP, tetapi dengan syarat RGP harus membayar uang tutup mulut sebesar 5 miliar rupiah. Permintaan ini tentu mengejutkan RGP. Ia tidak menyangka bahwa niatnya untuk berdamai justru berujung pada dugaan pemerasan. Dalam kondisi tertekan, RGP sempat mencoba bernegosiasi agar jumlah yang diminta bisa dikurangi. Namun, pihak Nikita tetap bersikeras dengan nominal yang mereka tetapkan. Karena merasa tidak punya pilihan lain, RGP akhirnya memenuhi sebagian dari permintaan tersebut. Pada tanggal 14 November tahun 2024, ia mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Nikita. Tidak berhenti sampai di situ, keesokan harinya, tanggal 15 November tahun 2024, RGP kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian, total uang yang telah diberikan mencapai 4 miliar rupiah. Meski sudah memberikan uang tersebut, RGP tetap merasa tidak nyaman. Ia khawatir jika permasalahan ini tidak benar-benar selesai dan justru bisa semakin berkembang. Ketakutannya terbukti ketika beberapa hari kemudian, Nikita masih menyindir RGP secara tersirat di media sosial. Hal ini membuat RGP merasa bahwa uang yang ia berikan tidak menjamin bahwa Nikita akan berhenti membicarakan masalah tersebut. Pada titik ini, RGP mulai berpikir bahwa dirinya telah menjadi korban pemerasan. Ia pun mulai mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman percakapan, pesan dari IM, serta bukti transfer uang yang telah diberikan. Dengan semua bukti yang ia miliki, akhirnya pada tanggal 3 Desember tahun 2024, RGP memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Mereka melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait. Seiring berjalannya waktu, hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Nikita Mirzani dan IM terlibat dalam aksi pemerasan ini.
Berdasarkan bukti yang ada, polisi pun menetapkan keduanya sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian publik setelah polisi merilis kronologi kejadian serta dugaan pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan IM. Tidak hanya pasal 27B ayat 2, Jo pasal 45 ayat 10 UU ITE tentang pengancaman, mereka juga dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Perkembangan kasus ini terus menjadi sorotan, terutama karena Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok yang sering terlibat dalam berbagai kontroversi. Dengan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian, publik kini menanti bagaimana proses hukum selanjutnya akan berjalan. Pelaporan ke polisi dan proses hukum. Setelah merasa menjadi korban pemerasan, RGP tidak tinggal diam. Pada tanggal 3 Desember tahun 2024, ia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya, IM. Dalam laporannya, RGP menyatakan bahwa ia telah dipaksa memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Nikita sebagai bentuk uang tutup mulut, agar artis tersebut berhenti membahas bisnis skincare-nya di media sosial. Polisi segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan mendalam. Mereka mengumpulkan bukti berupa rekaman percakapan, chat antara RGP dengan IM, serta bukti transfer uang yang dikirimkan oleh RGP. Tidak hanya itu, kepolisian juga memeriksa beberapa saksi, termasuk karyawan RGP yang mengetahui kejadian ini. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan adanya indikasi kuat bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh Nikita dan asistennya masuk dalam kategori pemerasan. Polisi juga mendalami apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dalam kasus ini, mengingat jumlah uang yang ditransfer cukup besar dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah lebih dari 2 bulan penyelidikan, pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Nikita Mirzani dan IM sebagai tersangka. Polisi menyatakan bahwa ada cukup bukti untuk menjerat keduanya dengan pasal-pasal terkait pemerasan dan pengancaman. Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita tidak langsung memenuhi panggilan kepolisian. Dalam beberapa kesempatan, ia masih aktif di media sosial dan bahkan menepis tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Nikita mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan, melainkan hanya berusaha menyelesaikan masalah dengan RGP secara profesional. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Ketika panggilan pertama dan kedua tidak dihadiri oleh Nikita dan IM, polisi akhirnya memberikan peringatan keras. Mereka menyatakan bahwa jika keduanya terus mangkir, pihak berwajib akan mengambil langkah tegas dengan melakukan upaya jemput paksa. Penahanan Nikita Mirzani dan asisten di Polda Metro Jaya. Pada tanggal 4 Maret tahun 2025, Nikita Mirzani dan asistennya akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, pihak kepolisian memutuskan untuk menahan keduanya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Keputusan untuk menahan Nikita dan IM diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Polisi menilai ada risiko bahwa kedua tersangka bisa menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi jika dibiarkan bebas. Selain itu, ancaman hukuman dalam kasus ini cukup berat, yaitu hingga 20 tahun penjara, sehingga ada kekhawatiran mereka bisa melarikan diri. Setelah resmi ditahan, Nikita Mirzani masih sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Dengan ekspresi yang terlihat tegang, ia mengaku tidak bersalah dan menyebut bahwa kasus ini hanyalah bentuk kriminalisasi terhadap dirinya. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa penahanan ini sudah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Selama berada di tahanan, Nikita ditempatkan di sel khusus wanita di Rutan Polda Metro Jaya, sementara asistennya, IM, juga ditahan di lokasi yang sama namun dalam blok terpisah. Pengacara Nikita pun langsung mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun hingga saat ini, pihak kepolisian masih mempertimbangkan permintaan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik, mengingat rekam jejak Nikita Mirzani yang kerap terlibat dalam kontroversi hukum. Banyak warganet yang memberikan berbagai reaksi, ada yang mendukungnya, namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa kasus ini harus diproses secara transparan dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami aliran dana yang diterima Nikita dan bagaimana uang tersebut digunakan. Jika terbukti ada unsur pencucian uang, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Nikita bisa semakin berat. Proses hukum ini masih akan terus berlanjut, dan publik pun menunggu bagaimana kelanjutan kasus ini di pengadilan.